Namaku Raya, usia 32 tahun. Aku seorang editor buku lepas, bekerja dari rumah, mengurus anak, dan menjalani kehidupan yang, katanya sih, sempurna. Aku menikah dengan Arga, lelaki yang dulu membuatku jatuh cinta karena satu hal sederhana. Dia tidak banyak bicara, tapi tindakannya selalu nyata. Kami sudah bersama selama 7 tahun dan dikaruniai satu putri bernama Nara yang sekarang baru berusia 5 tahun. Setiap pagi kami punya ritual kecil. Arga membuat teh manis hangat, aku menyiapkan bekal untuk Nara. Lalu kami duduk sebentar di teras, hanya untuk mendengar burung berkicau, atau sekadar tertawa melihat tingkah anak kami yang tak pernah kehabisan energi. Arga bukan suami romantis. Dia tidak pernah memberi kejutan bunga, tidak pernah menyusun lilin di lantai, membentuk huruf "Saya cinta kamu". Tapi dia tahu kapan aku kelelahan dan akan langsung memijat pundakku tanpa banyak tanya. "Jangan kerja sampai malam ya, kamu sering lupa makan," katanya pagi itu sambil mengelus rambutku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Manis, tapi hambar. Aku tidak tahu kenapa, tapi belakangan aku sering merasa kosong. Sejak kapan ya? Aku pun tak tahu. Yang jelas, tidak ada masalah berarti di antara kami. Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada teriakan. Tapi mungkin justru disitulah masalahnya. Kami tidak bicara tentang apapun yang penting. Malamnya, aku duduk di ruang kerja, menyelesaikan naskah novel bertema cinta yang terasa asing bagiku sekarang. Arga sudah tertidur sambil memeluk Nara. Aku menatap mereka dari pintu kamar. Damai, sunyi, dan jauh. Aku membuka laptop, bukan untuk bekerja, tapi entah kenapa jari-jariku membuka media sosial lama yang sudah lama tidak kugunakan. Di sana, ada jejak-jejak masa lalu, teman-teman lama, kenangan lama, dan seseorang yang dulu pernah membuat hatiku bergetar di masa SMA. Namanya Tama. Aku tersenyum kecil, lalu jempolku mengetik pesan pertama yang akan mengubah segalanya. "Hai, kamu masih ingat aku?" Pesan itu kutulis begitu saja, tanpa rencana, tanpa logika. Hanya didorong rasa penasaran dan mungkin kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kupandangi layar ponsel selama beberapa menit. Tak ada balasan. Tentu saja, sudah larut malam. Aku menepuk pipiku sendiri, menyesali keisengan yang terasa bodoh itu. Lalu kututup laptop dan masuk kamar. Tapi sebelum tidur, aku melirik ponsel sekali lagi. Dan di sana, sebuah notifikasi muncul. Tama. "Raya? Kamu?" Tentu aku ingat. "Gimana kabarmu?" Dadaku berdebar. Jari-jari ini gemetar, seperti gadis remaja yang baru saja di-chat gebetan pertamanya. Lucu, tapi juga memalukan. Kubalas dengan hati-hati, mencoba terdengar santai, tapi jelas sekali bahwa kami sama-sama senang bisa berhubungan lagi. Obrolan mengalir cepat. Dari kabar kerja, keluarga, hingga kenangan lama yang dulu terlalu manis untuk dilupakan. "Tahu nggak?" tulis Tama. "Dulu aku pernah suka banget sama kamu, tapi kamu terlalu jauh buat aku." Aku tertawa kecil, tapi di dalam hati, aku tak tahu harus merasa apa. Bahagia, bingung, bersalah. Keesokan paginya, semuanya tampak biasa. Arga tetap membuat teh manis hangat. Nara tetap melompat-lompat di sofa kecil kami yang sudah mulai usang. Tapi rasanya, aku seperti aktor dalam panggung rumah tangga yang sudah kutulis skripnya terlalu lama. Tersenyum tanpa rasa. Sepanjang hari, pikiranku melayang ke chat semalam. Aku tak berani membalas lagi. Tapi di dalam benakku, nama Tama mulai menggema. Malamnya, setelah semua tidur, aku membuka ponsel. Pesan dari Tama sudah ada lebih dulu. Aku sering penasaran, kamu bahagia nggak dengan hidup kamu sekarang? Jantungku berdebar. Lama aku menatap layar itu. Lalu akhirnya ku jawab dengan satu kalimat yang akan kusesali bertahun-tahun kemudian. Aku
sendiri. Pesanku sudah terkirim, terlihat oleh Tama, tapi tak langsung dibalas. Untuk beberapa menit aku menatap layar kosong, berharap tidak ada respons, tapi diam-diam aku juga ingin. Ada seseorang di luar sana yang melihat luka tak terlihat yang selama ini kututup rapat. Beberapa detik kemudian, balasan itu datang. Aku juga. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat pikiranku berkecamuk. Kami tak sedang berselingkuh, belum. Tapi aku tahu, sejak kalimat itu terkirim, aku sedang berjalan di garis yang tipis, sangat tipis, antara kesepian dan pengkhianatan. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Arga tetap sama, pulang tepat waktu, membantu memandikan Nara, dan mencuci piring setelah makan malam. Tapi tidak ada percakapan berarti. Rumah ini dipenuhi keheningan yang tidak nyaman. Seperti radio yang kehilangan sinyal, hanya menyisakan suara gemerisik. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tak kusadari. Arga sering termenung sendiri. Kadang memandangi jendela lama-lama, seolah menunggu sesuatu yang tidak datang-datang. Pernah suatu malam aku bertanya, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini diam terus?" Dia hanya menjawab pendek, "Capek." Tidak ada pelukan, tidak ada tanya balik. Dan entah kenapa, aku tidak mencoba lebih jauh. Malamnya, seperti sudah jadi kebiasaan baru, aku dan Tama mengobrol lagi. "Aku kadang iri sama kamu," tulisnya. "Kamu udah punya keluarga, istri dan ibu yang baik. Sementara aku masih sendirian." Aku tersenyum. Ironis, karena di balik keluarga baik itu, aku sedang bertukar pesan dengan seseorang yang bukan suamiku. "Kita sama-sama kesepian, Tama," jawabku pelan, seolah aku ingin membenarkan semua ini. Itu masalahnya. Dia membalas, "Mungkin kita cuma butuh seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Bahkan jika hanya lewat layar kecil ini." Dan saat itu aku sadar, aku sedang mencari pelukan dari seseorang yang bukan Arga. Dan saat aku menuliskan kalimat itu dalam benakku, hatiku bergetar. Seolah Tuhan sedang mengetuk pelan nuraniku, memintaku berhenti sebelum semua ini benar-benar berubah jadi bencana. Tapi aku tetap melanjutkan. Hari itu, Arga pulang lebih malam dari biasanya. Waktu kutanya kenapa, dia hanya menjawab, "Tadi ada rapat mendadak. Sorry ya." Aku mengangguk, datar. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, benarkah? Atau sebenarnya dia juga sedang mencari pelukan yang lain, seperti aku? Untuk pertama kalinya, aku memandang Arga dengan mata yang curiga. Bukan karena ada bukti, tapi karena aku merasa terancam. Karena jika ternyata Arga juga menyimpan rahasia seperti yang sedang kulakukan, aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Padahal, aku sendiri sudah tak layak menuntut apapun. Malamnya, aku dan Tama mengobrol lagi. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada jeda yang panjang di antara balasan pesan kami. Aku jadi resah, gelisah. Hingga akhirnya Tama menulis, "Maaf ya, akhir-akhir ini aku juga lagi sibuk. Banyak kerjaan numpuk." Aku membalas cepat, terlalu cepat. "Oh, nggak apa-apa kok, semangat kerjanya ya." Tapi kalimat itu tidak jujur, karena sebenarnya aku kecewa. Terlalu kecewa. Aku mulai sadar bahwa perasaanku padanya tidak lagi ringan seperti dulu. Aku mulai menunggu. Dan saat seseorang ditunggu, meskipun hanya dalam ruang digital kecil bernama chat, maka ada sesuatu dalam hatimu yang telah berubah. Itu bukan lagi nostalgia. Itu sudah menjelma menjadi candu. Esoknya, saat sedang menyuapi Nara di ruang makan, Arga tiba-tiba berkata, "Kamu sering senyum sendiri akhir-akhir ini. Ada yang lucu ya?" Aku tercekat. Jantungku seperti jatuh ke lantai. "Enggak, cuma lihat meme." Jawabku cepat sambil menyembunyikan layar ponsel. Arga tidak menjawab, tapi dia menatapku agak lama. Sejenak, aku merasa telanjang. Seperti dia sedang menebak isi hatiku,
dan mungkin sudah tahu. Tapi aku mengabaikannya. Aku berpikir, selama tidak ada yang tahu, tidak ada yang terluka. Aku salah besar. Itulah pertanda pertama yang seharusnya bisa kusadari. Tapi aku memilih menutup mata. Dan sejak hari itu, entah kenapa, rumah ini mulai terasa seperti tempat asing. Dindingnya masih sama, lantainya tak berubah, tapi kehangatan yang dulu terasa dalam setiap sudutnya perlahan menghilang, seperti uap teh yang menguap sebelum sempat dinikmati. Arga semakin sering pulang larut. Ia tak lagi banyak bicara, dan aku pun tak lagi bertanya. Kami menjadi dua orang asing yang tinggal di satu rumah, menjalani hidup seperti sedang bermain peran dalam sandiwara yang membosankan. Kadang saat aku mencuci piring dan melihat bayangan Arga dari kaca dapur, aku bertanya dalam hati, apa dia juga sedang menyembunyikan sesuatu? Karena jujur saja, sejak aku menyimpan rahasia, aku jadi mudah mencurigai orang lain. Malam-malam kami sunyi, tak ada lagi pelukan sebelum tidur, tak ada cerita tentang hari ini. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, aku dan Arga tidur membelakangi satu sama lain selama berhari-hari. Tama masih mengisi ruang yang kosong itu. Tapi tak seperti sebelumnya, ia kini mulai lebih lambat membalas. Kadang sehari baru 1 kali. Kadang tidak sama sekali. Aku mulai merasa seperti orang yang tersesat. Tak bisa kembali, tapi juga tak tahu kemana harus pergi. Sampai pada suatu malam, aku terbangun karena suara hujan deras di luar jendela. Di sebelahku, Arga tak ada. Ku cari dia di ruang tengah, dapur, bahkan di kamar Nara, tidak ada. Akhirnya kutemukan dia duduk sendirian di teras, mengenakan jaket tipis, menatap hujan tanpa suara. Aku kira kamu udah tidur, kataku pelan. Dia menoleh, lalu tersenyum. Tapi itu bukan senyum yang biasanya. Aku cuman kangen sama rumah ini. Dulu waktu kita baru pindah, kamu selalu ribut soal warna cat tembok. Sekarang kamu bahkan nggak pernah komentar apapun. Aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Lagi ada yang kamu sembunyikan ya? Tanyanya kemudian. Lembut, tanpa nada menuduh. Pertanyaannya membuat nafasku tercekat. Kupaksa tertawa kecil. Kamu nonton drama Korea terlalu banyak kayaknya. Dia tidak membalas, hanya kembali menatap hujan dan berkata pelan. Kalau kamu capek sama aku, jangan bertahan karena kasihan. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin menangis. Tapi air mataku bahkan tak bisa keluar. Karena rumah ini, yang dulu kami bangun bersama, kini hanya terasa seperti bangunan kosong yang tak lagi mampu melindungi. Aku tidak tahu bagaimana bisa mencintai dua orang sekaligus dan merasa kehilangan keduanya pada waktu yang bersamaan. Dan malam itu, saat Arga kembali masuk rumah dengan langkah pelan dan punggungnya menghilang ke dalam kegelapan kamar, aku berdiri sendirian di teras, menggigil bukan karena hujan, tapi karena satu hal yang tak pernah kukira akan kurasakan dalam pernikahanku sendiri, rasa asing yang menakutkan. Aku tak tidur malam itu. Aku hanya duduk di sofa, memeluk lutut, menggulir layar ponsel tanpa tujuan, menunggu pesan dari Tama. Tapi tak ada. Sampai akhirnya, saat matahari hampir terbit, satu pesan masuk. Tama. Maaf, Ray. Aku ngerasa kita harus berhenti. Aku takut hubungan ini berubah jadi sesuatu yang bukan-bukan. Kamu istri orang. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Jantungku seolah berhenti berdetak. Rasanya seperti dibuang, padahal aku yang sejak awal menggenggam sesuatu yang bukan milikku. Tanganku gemetar saat membalas. Kamu nyerah gitu aja. Tapi pesan itu hanya dibaca, tak dibalas, hingga sore menjelang malam.
Hari-hariku setelah itu jadi seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Di rumah, Arga semakin dingin. Nara pun mulai bertanya, kenapa mama sama papa jarang ngobrol sekarang? Dan aku hanya bisa memeluk anakku erat, karena dia satu-satunya hal yang terasa nyata di antara semua kepalsuan yang sedang kugenggam. Yang lebih menyakitkan lagi adalah saat aku menyadari sesuatu. Aku kehilangan Tama, tapi tidak pernah benar-benar memeluk kembali Arga. Aku terjebak di tengah jalan, tidak maju, tidak mundur, dan yang paling menghancurkan, aku menyimpan rahasia ini sambil terus menatap punggung suamiku yang perlahan semakin menjauh, secara emosional, dan mungkin sebentar lagi secara fisik juga. Suatu malam, Arga tidak pulang. Dia mengirim pesan singkat, "Lembur, tidur duluan ya." Aku tahu kantor Arga tutup jam 5 sore, dan aku tahu sesuatu telah berubah di pihaknya juga. Tapi aku tak punya hak untuk marah, karena aku masih menyimpan rahasia yang belum pernah kukatakan, bahwa aku pernah mencintai seseorang lain saat aku masih menjadi istri sahnya. Dan itu adalah pengkhianatan paling sunyi yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aku masih mengingat kalimat itu seperti gema di dalam kepalaku, berulang-ulang, menyayat pelan-pelan, seperti bisikan yang tak mau pergi meski aku mencoba menutup telinga. Aku bangun pagi itu lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan, memakaikan seragam sekolah untuk Nara, menggosok seragam Arga yang sudah lama tak kusentuh. Semua kulakukan dengan hati-hati, nyaris seperti ritual permintaan maaf diam-diam. Tapi saat Arga keluar kamar dan melihat meja makan sudah tertata rapi, ekspresinya justru seperti orang asing yang masuk ke rumah orang lain. "Kamu masak?" tanyanya pendek. Aku mengangguk. "Iya, tumis tahu sama sup ayam, kamu suka kan?" Dia hanya duduk, tidak menjawab, tidak mengangguk, tapi juga tidak menolak. Dan untukku, itu sudah cukup sebagai langkah kecil pertama. Namun sepanjang pagi itu, satu pertanyaan terus menghantui pikiranku. Bagaimana caranya memperbaiki sesuatu yang bahkan belum sempat kuakui sebagai kesalahan? Aku ingin jujur, tapi aku juga takut jujur justru akan menghancurkan semuanya. Aku ingin kembali dekat dengan Arga, tapi kami sudah terlalu jauh dan aku tak tahu harus melangkah dari sisi mana. Dan Tama benar-benar hilang. Tak ada pesan, tak ada jejak. Aku mencoba menghapus semua percakapan kami, menghapus nomornya, menghapus foto profilnya. Tapi kenangan ternyata tidak bisa dihapus semudah itu. Hari itu aku memberanikan diri menunggu Arga pulang dengan secangkir teh, seperti dulu. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan dia belum juga datang. Aku duduk di ruang tamu dalam gelap, sambil memandangi ponsel yang tak berbunyi. Lalu akhirnya pintu terbuka, Arga masuk dengan jaket setengah basah, dan aroma asing yang entah kenapa membuatku ingin menangis. Aku berdiri. "Arga, kita bisa ngobrol sebentar nggak?" Dia menoleh, menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu mau bicara, jujur sekalian. Aku juga udah capek tebak-tebakan terus." Dan jantungku terasa seperti jatuh dari ketinggian. Mungkin inilah waktunya. Tapi bagaimana kalau aku kehilangan semuanya setelah ini? Bagaimana kalau kejujuran justru jadi awal kehancuran? Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku masih berdiri di tempat, tidak tahu harus melangkah ke depan atau kembali ke belakang. Tapi Arga menatapku seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Dan aku tahu, jika aku diam malam ini, tak akan ada kesempatan kedua. Tanganku gemetar. Suaraku nyaris tak keluar. Tapi aku memaksakan diri. "Aku pernah dekat sama seseorang," kataku pelan. "Bukan secara fisik, tapi aku cerita banyak hal ke dia.
Hal-hal yang gak pernah lagi aku ceritakan ke kamu. Arga diameter, wajahnya kaku, tapi aku melihat matanya, ada sesuatu yang padam di sana. Apa kamu sayang sama dia? Tanyanya, nyaris berbisik. Aku menarik napas panjang. Aku bingung. Mungkin iya waktu itu, tapi aku juga sadar, aku cuman kesepian. Aku butuh seseorang buat dengerin aku. Dan kamu pikir aku nggak kesepian? Kalimatnya seperti tamparan. Dan aku tahu, aku pantas mendapatkannya. Aku salah, ucapku lirih. Aku tahu itu. Untuk waktu yang terasa sangat lama, Arga tak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di depan pintu, menggenggam ponselnya erat-erat, lalu berjalan ke arah dapur dan duduk sendirian di sana. Aku mengikuti dari jauh, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat curang dalam permainan. Aku nggak tahu harus marah atau lega, katanya akhirnya. Karena sejujurnya, aku juga udah lama nggak jujur sama kamu. Jantungku tercekat. Aku nggak selingkuh, lanjutnya. Tapi aku juga udah lama berhenti mencoba, dan mungkin itu yang bikin kamu pergi nyari kenyamanan di tempat lain. Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena kemarahan, tapi karena kesedihan. Karena ternyata kami berdua sama-sama hancur, dan tak satu pun dari kami yang pernah benar-benar bicara. Terus kita sekarang gimana? Tanyaku, suara serak. Arga menatapku. Mata kami bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tak ada dendam, hanya luka dan kelelahan. Kita istirahat dulu malam ini, katanya pelan. Besok, baru kita pikirin semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidur dalam satu ranjang, tapi tak menyentuh satu sama lain. Hanya dua orang manusia yang saling menyakiti, berbaring dalam keheningan dan air mata. Aku baru sadar, kejujuran tak pernah datang tanpa luka. Tapi diam terlalu lama juga bisa membunuh cinta perlahan-lahan. Dan karena itulah, keesokan paginya aku bangun dengan satu tekad. Kalau masih ada harapan, aku tak akan melepaskan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Tapi aku juga tahu, kami berdua menyimpan kelelahan yang tak pernah diucapkan. Dan cinta, meski rapuh, kadang hanya butuh satu orang yang bersedia menggenggam lebih erat, bahkan ketika yang lain sudah hampir melepaskan. Arga masih diam. Pagi itu dia bersiap kerja tanpa banyak bicara. Tapi sebelum dia melangkah keluar pintu, aku berkata, aku pengen kita ketemu sore nanti. Ngobrol beneran. Gimana pun akhirnya nanti, aku mau kita jujur dari hati, tanpa saling menyakiti lagi. Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Itu saja. Tapi rasanya seperti sebuah pintu kecil yang terbuka dalam gelap. Sepanjang hari, aku memikirkan banyak hal. Mengingat ulang semua kebodohan yang pernah kulakukan, semua hal kecil yang dulu membuat kami tertawa, dan hal-hal besar yang perlahan memisahkan kami. Aku bahkan menulis surat, bukan karena dia tak bisa kudatangi langsung, tapi karena aku tahu ada kalimat yang hanya bisa keluar ketika kita tak sedang saling menatap. Surat itu berisi luka-lukaku, pengakuanku, dan doaku, agar kami tak menyerah begitu saja. Sore itu, aku menunggu Arga di taman dekat rumah. Tempat pertama kali dia menyatakan cinta 7 tahun lalu, saat daun-daun gugur, dan aku percaya bahwa semesta sedang berpihak pada kami. Dan ketika Arga akhirnya datang, aku melihat dia membawa sesuatu di tangannya, sebuah foto Nara yang diprint dan dibingkai sendiri. Di bawahnya tertulis dengan tulisan tangannya sendiri. Alasan kenapa kita nggak boleh berhenti begitu saja. Aku ingin menangis, tapi kali ini bukan karena terluka, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa masih ada harapan. Kami bicara lama, bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tapi untuk menyatukan sisa-sisa perasaan yang masih ada. Dan dalam diam,
Aku tahu satu hal pasti. Jika cinta kami pernah besar, maka cinta itu layak untuk diperjuangkan. Bahkan dari puing-puing yang tersisa. Dan karena itu, aku akan bertahan, meski harus menata ulang semuanya dari nol. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa seperti menyusuri jalan sempit yang licin. Setiap langkah harus hati-hati. Kami masih satu atap, tapi bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Tidak ada pelukan hangat tiba-tiba, tidak ada candaan saat sarapan. Hanya percakapan singkat, pandangan yang mulai tidak seasing dulu, dan upaya-upaya kecil yang terus kulakukan, meski kadang tak dibalas sepenuhnya. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar menghangatkan rumah kami lagi. Memasak makanan favorit Arga tanpa bertanya dulu. Mengantarkan Nara ke sekolah bersama-sama. Meletakkan catatan kecil di dalam tempat makan Arga. Terima kasih masih memilih tinggal. Aku akan terus belajar. Arga belum sepenuhnya membuka hatinya. Tapi dia juga tidak menutup pintunya. Suatu malam, saat aku duduk di ruang keluarga menonton tayangan lama pernikahan kami, Arga datang diam-diam dan duduk di sebelahku. Kami tak bicara banyak. Tapi ketika dia memegang remote dan menaikkan volumenya, aku tahu dia sedang berusaha juga. Namun justru saat itu ketika aku merasa mulai menemukan harapan, badai baru muncul dari arah yang tak kuduga. Tama. Setelah berminggu-minggu tanpa kabar, tiba-tiba dia muncul kembali, mengirimkan satu pesan yang membuat tanganku langsung dingin. Tama. Aku nggak bisa bohong, Ray. Aku masih kepikiran kamu. Dan aku tahu kamu lagi coba perbaiki semua. Tapi gimana kalau kita nggak perlu pura-pura lagi? Pesan itu datang seperti racun manis, menyusup ke celah-celah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku sudah hampir sampai di titik di mana aku bisa menggenggam Arga kembali. Tapi pesan ini adalah pintu masa lalu yang kembali terbuka dan menawarkan pelarian yang dulu nyaris kupilih. Aku menaruh ponselku terbalik di meja. Nafasku sesak. Hati kecilku berkata, kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, maka ini saatnya untuk memilih. Dan di sanalah aku, duduk sendiri dalam ruang tamu yang hening, dengan satu pesan dari masa lalu yang bisa menghancurkan seluruh masa depan yang sedang coba aku bangun kembali. Aku pikir setelah semua air mata, semua kejujuran dan semua usaha, jalan menuju bahagia akan lurus. Tapi ternyata, justru saat aku nyaris sampai, jurang baru terbuka lebar di depan mataku. Aku mencoba mengabaikan pesan dari Tama. Tapi siangnya, dia menelepon. Suaranya masih sama, hangat, tenang, dan sejujurnya menenangkan. Aku nggak mau ganggu, Ray. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli. Kamu bahagia sekarang? Pertanyaan itu sederhana, tapi menyakitkan. Karena kenyataannya, aku belum tahu jawabannya. Bahagia? Mungkin belum. Tapi aku sedang berjuang ke arah itu. Dan itu harusnya cukup. Bukan? Namun setelah telepon itu, pikiranku kembali kacau. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku sungguh dicintai Arga sekarang? Atau dia hanya bertahan karena Nara? Apakah kami bisa benar-benar kembali seperti dulu? Atau semua ini hanya ilusi perbaikan? Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang tampak lelah, bingung, rapuh. Lalu dengan jujur, aku bertanya pada diriku sendiri, kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya karena cinta? Atau karena rasa bersalah? Dan disitulah aku sadar, aku belum selesai dengan diriku sendiri. Aku belum berdamai dengan luka. Belum berdamai dengan kesalahan. Dan aku tahu, kalau aku belum selesai dengan hatiku, aku tidak akan pernah benar-benar bisa kembali mencintai Arga sepenuhnya, atau siapapun. Besok pagi,
Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan bicara lagi pada Arga, tapi kali ini bukan sebagai istri yang minta dimaafkan, melainkan sebagai perempuan yang ingin kembali dicintai dengan cara yang baru, yang lebih jujur, lebih dewasa, lebih utuh. Meski itu berarti aku harus melewati jurang dulu, meski itu berarti aku harus berdiri di tepi kehilangan. Pagi itu, aku bangun dengan hati yang masih berat, tapi berbeda. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang ingin aku katakan. Bukan sekadar minta maaf. Bukan lagi membenarkan atau mengulang masa lalu. Tapi tentang apa yang sungguh aku butuhkan. Dan mungkin, apa yang selama ini juga Arga butuhkan dariku. Kami duduk di meja makan, seperti biasanya. Tapi pagi ini tak ada roti panggang, tak ada kopi. Hanya 2 cangkir kosong dan 2 pasang mata yang mulai berani saling menatap. "Boleh aku bicara?" tanyaku. Arga mengangguk. Diameter tapi tidak dingin. "Aku tahu kamu belum sepenuhnya bisa percaya lagi, dan aku nggak akan maksa kamu buat cepat-cepat sembuh dari semua ini," kataku pelan. "Tapi aku juga ingin jujur, Gar. Aku nggak bisa terus-terusan jadi orang yang pura-pura kuat." Dia memiringkan kepalanya sedikit, menatapku lebih dalam. "Aku butuh kamu, tapi bukan cuma sebagai ayah Nara atau orang yang tinggal serumah sama aku. Aku butuh kamu untuk hadir, dengerin. Ngelihat aku bukan cuma sebagai istri yang ngurus rumah, tapi sebagai perempuan yang kadang rapuh, yang juga pengen dipeluk tanpa alasan." Arga tak langsung menjawab, tapi aku melihat matanya mulai memerah. "Dan kamu sendiri?" tanyaku akhirnya. "Kamu butuh apa dariku, Gar?" Ia terdiam lama. Napasnya naik turun, seperti sedang menahan badai dari dalam dada. "Aku butuh kamu berhenti menebak-nebak perasaanku," ucapnya. "Karena selama ini, kamu lebih sering menyimpulkan sendiri, padahal aku belum pernah ditanya beneran. Aku bukan nggak cinta, aku capek. Tapi aku nggak pernah diajak bicara soal capekku." Kalimat itu menamparku lebih dalam dari yang kuduga. Kami saling menatap, tanpa air mata, tanpa suara tinggi, hanya kejujuran yang telat, tapi akhirnya datang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami seperti 2 manusia yang saling menemukan kembali jalannya. Bukan sebagai sepasang suami istri yang sedang memperbaiki rumah, tapi sebagai 2 hati yang sedang belajar bicara dari awal, tanpa saling menyembunyikan luka. Kupikir setelah percakapan itu, kami akan berjalan bersama, lebih kuat, lebih jujur. Tapi kenyataannya, justru setelah kejujuran itu terucap, Arga mulai menjauh. Bukan karena marah, tapi seperti seseorang yang butuh ruang untuk menenangkan badai dalam dirinya. Dan aku dibiarkan sendiri dengan perasaan yang belum sempat aku namai, antara lega dan hampa. Beberapa hari setelahnya, Arga mulai sering pulang lebih malam. Kadang tanpa kabar, kadang hanya menjawab singkat, lembur. Tapi aku tahu, dia sedang butuh waktu. Dan anehnya, aku mengerti. Yang tidak kutahu adalah seberapa lama waktu yang ia butuhkan. Dan apakah aku akan tetap dia pilih di akhir nanti. Aku kembali menjalani hari-hari seperti dulu. Tapi kali ini, dengan hati yang terus menunggu. Setiap suara pintu, setiap dering ponsel, selalu membuatku berharap. Tapi seringkali, yang datang bukan kabar, melainkan sunyi yang menggantung terlalu lama. Hingga suatu malam, aku memutuskan untuk pergi sejenak. Bukan lari, bukan kabur, tapi memberi diriku sendiri ruang yang selama ini juga tidak pernah kuberi. Aku menjemput Nara dari sekolah, lalu kami menginap di rumah Mama selama beberapa hari. Bukan karena ingin meninggalkan Arga, tapi karena aku sadar. Untuk bisa memperjuangkan sesuatu bersama, kadang kita harus belajar mencintai diri sendiri dulu dalam kesendirian. Di rumah Mama, aku menangis.
Bukan karena lelah, tapi karena aku akhirnya merasakan bahwa aku tidak harus kuat setiap waktu. Dan mungkin itu awal dari penguatan yang sebenarnya. Arga tidak langsung mencariku. Tapi malam ketiga, ia mengirim pesan. "Ray, aku belum siap pulang ke rumah kita. Tapi aku mulai sadar, aku kangen kamu." Pesan singkat itu membuatku terdiam lama. Karena untuk pertama kalinya, Arga menyebut rumah kita dengan cara yang berbeda. Seolah-olah dia juga mulai mencari jalan pulang. Pesan singkat Arga tadi malam masih bergaung dalam benakku. Aku mendengus pelan, berpikir betapa lama aku sudah menunggu panggilan itu. Kini, di rumah mama yang sederhana, aku kerap menatap jendela, berharap ada bayang-bayang Arga yang datang menjemputku. Hari berganti, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti ujian kesabaran yang amat berat. Ponsel terus-menerus kupantau, berharap ada pesan atau telepon yang menandakan bahwa Arga benar-benar ingin kembali ke rumah kita. Namun, keheningan tetap menyelimuti hari-hari tanpa kehadirannya. Di sore yang mendung, ketika hujan mulai turun perlahan, aku duduk di tepi teras sambil mengenang hari-hari indah dulu. Tawa kecil Arga yang menemani setiap langkahku, pelukan hangatnya yang dulu selalu menjadi tempat aku berlindung dari segala badai. Semua itu kini terasa hanya kenangan yang samar. Aku pun membuka kembali pesan dari Arga, mencoba memahami maksud di balik kata-katanya. "Aku kangen kamu." Kata-kata itu bagai secercah harapan, namun juga menyisakan keraguan mendalam. Aku tahu, untuk bisa kembali, kami butuh lebih dari sekadar kata rindu. Aku butuh kepastian. Mungkinkah aku harus melangkah ke depan, meski sendiri dulu, agar nanti kita benar-benar bisa bertemu kembali? Gumamku pelan sambil menatap tetesan hujan yang jatuh di atas daun. Saat malam tiba, suasana semakin sunyi. Di balik kegelapan, aku membuka laptop dan mengetik surat panjang yang tak pernah sempat kusampaikan kepada Arga. Dalam surat itu, aku mengungkapkan segala rasa, kerinduan, kekecewaan, dan harapan kecil bahwa jika dia benar-benar masih ingin aku bertahan, maka sebaiknya dia yang datang menjemputku. Kata-kata di surat itu mengalir tanpa hambatan, seakan-akan semua luka dan penyesalan selama ini menemukan tempat untuk diluapkan. Aku menulis, "Kalau kamu memang masih ingin aku bertahan, tolong jemput aku. Jangan biarkan aku terus terjebak di antara kerinduan dan kesendirian." Saat aku menekan tombol kirim, hatiku berdebar kencang. Seolah-olah setiap huruf mengandung janji dan harapan untuk masa depan. Aku menutup mata sejenak, membayangkan Arga dengan segala keraguannya, akhirnya melangkah mendekat, menemukan jalan menuju hatiku yang selama ini terkunci. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena kejujuran telah kutuliskan, dan sekaligus kecemasan menunggu respons dari pria yang selama ini berarti segalanya bagiku. Aku tahu, keputusan yang akan datang bisa mengubah hidupku selamanya. Di pagi berikutnya, saat embun masih menyaput daun, aku merasa ada kekosongan yang tak bisa kuganti dengan kenangan. Aku hanya bisa berharap bahwa nanti, ketika mentari menampakkan cahayanya, akan ada panggilan yang menandakan Arga telah datang untuk menjemputku dari jurang kesendirian, namun pagi itu datang dengan sunyi yang masih menggantung. Tak ada panggilan, tak ada pesan. Yang ada hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, meski hatiku tetap diam di tempat yang sama. Aku berjalan pelan ke jendela, melihat keluar. Jalanan masih basah sisa hujan semalam. Kabut belum benar-benar pergi. Dan aku tahu, mungkin ini adalah metafora sempurna dari hatiku. Basah, dingin,
dan belum bisa melihat dengan jelas. Mama menghampiriku, mengusap bahuku dengan lembut. "Ray, kalau kamu terlalu lama nunggu di tempat yang bikin kamu terluka, kadang semesta bakal paksa kamu pergi." Ucapnya perlahan. Kata-katanya menusuk, tapi hangat. Dan disitulah aku tahu, pertarungan terakhir ini bukan lagi tentang menunggu Arga, tapi tentang apakah aku siap bertahan, bahkan jika akhirnya aku harus berjalan sendiri. Siangnya, aku memberanikan diri menghubungi Arga lebih dulu. Bukan untuk menagih janji, tapi untuk menyelesaikan apa yang perlu selesai. Suaranya terdengar lelah, namun tidak menjauh. "Ray, aku butuh waktu," katanya pelan. "Aku tahu," jawabku, "tapi waktu juga butuh keputusan." "Hening, panjang." Lalu dia berkata, "Boleh kita ketemu sore ini? Di tempat biasa?" Hatiku berdebar kencang. Tempat biasa. Itu artinya taman kecil dekat kampus dulu, tempat pertama kali dia menyatakan cinta. Sore harinya, aku menyiapkan diri. Bukan dengan baju terbaik, tapi dengan hati yang paling siap untuk menerima apapun. Karena kali ini, aku tak akan berharap terlalu tinggi. Aku hanya ingin menutup semua luka dengan kejujuran terakhir. Saat aku sampai di taman itu, Arga sudah duduk di bangku kayu, menunduk, tangan meremas kedua lututnya. Dia terlihat seperti pria yang sedang kalah oleh pikirannya sendiri. Aku duduk di sampingnya. Tak ada sapaan. Hanya angin sore yang mengantar detik demi detik yang terasa seperti jam. Akhirnya dia bicara. "Ray, aku takut kalau kita terus maksa, kita akan saling menghancurkan." Aku menoleh, menahan air mata yang menggenang. "Kalau begitu, lepaskan aku dengan cara yang paling manusiawi. Tapi kalau kamu masih punya satu saja alasan untuk mempertahankan kita, tolong jemput aku." Sekarang matanya menatapku, tajam dan penuh gemetar. Lalu dia berdiri, mendekat, mengambil tanganku perlahan. Dan dengan suara paling lirih yang pernah kudengar, ia berkata, "Aku nggak tahu bagaimana cara menyembuhkan kamu, Ray. Tapi aku tahu aku nggak sanggup kehilangan kamu lagi." Air mata itu pun tumpah, bukan karena luka, tapi karena akhirnya dinding kegelapan itu retak dan cahaya kecil mulai masuk pelan-pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mungkin aku tak perlu lagi menunggu. Karena saat Arga menggenggam tanganku, langkahnya tak lagi ragu. Dan langkahku akhirnya bisa bergerak bersamanya, bukan hanya dalam kenangan. Kami berjalan menyusuri taman yang pernah jadi saksi awal kebersamaan kami dalam diam yang penuh arti. Tak banyak kata yang diucapkan, tapi genggaman tangannya lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa dia masih di sini, bahwa dia memilih bertahan. Sore itu, Arga menepikan mobilnya di depan rumah Mama. Ia tidak langsung pamit, melainkan memintaku duduk bersamanya sebentar. Di dalam mobil yang hening, dia menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Aku minta maaf, karena selama ini kamu merasa berjuang sendiri." Aku menoleh padanya dengan mata yang masih basah. "Aku juga minta maaf, karena pernah terlalu sibuk menyembunyikan luka, sampai kamu nggak tahu bagaimana cara menyembuhkanku." Arga mengangguk pelan. Lalu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia meraih sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah foto kecil, foto kami bertiga, aku, Arga, dan Nara, yang dulu kami cetak dari liburan terakhir kami ke pantai. Aku simpan ini di dompet setiap hari. Tapi beberapa waktu ini, aku nggak sanggup lihat. Karena aku takut kehilangan kalian. Nadanya bergetar. Aku tahu itu bukan sekadar kalimat, tapi pengakuan yang datang dari titik terdalam hatinya. Aku mengusap pipinya, pelan. "Kalau kamu takut kehilangan kami, jangan hanya simpan fotonya. Simpan juga niat untuk memperjuangkannya." Dan di momen itu, tanpa janji besar, tanpa kata manis yang berlebihan, kami sepakat untuk mulai lagi. Dari awal,
dengan cara yang lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih siap saling menguatkan, bukan menuntut. Malam itu aku kembali masuk ke rumah Mama dengan senyuman yang belum pernah mampir di bibirku selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya, aku tidak tidur dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi menunggu. Karena kini, kami telah memutuskan berjalan bersama. Bersama-sama pulang. Bersama-sama membangun ulang. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi cukup. Dan cukup bukan berarti tanpa luka. Cukup adalah ketika dua orang memilih untuk tetap tinggal. Meski tahu jalan di depan belum tentu selalu mulus. Hari itu aku kembali ke rumah kami, bukan sebagai istri yang pulang karena lelah, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk percaya sekali lagi. Arga membukakan pintu dengan senyum kecil. Ada canggung? Tentu. Tapi di balik semua itu, ada kerinduan yang tak bisa lagi disembunyikan. Rumah itu masih sama, lantai yang berderit, aroma kopi di dapur, dan lukisan kecil yang dulu kami pilih bersama saat pertama kali pindah. Namun kali ini, suasananya berbeda, lebih tenang, lebih hangat. Aku memandangi ruang tamu yang kosong, lalu duduk perlahan di sofa yang dulu menjadi saksi bisu setiap pertengkaran dan pelukan. Arga duduk di sampingku. Kami diam cukup lama, lalu dia bicara, "Ray, rumah ini hancur waktu hatimu mulai pergi, tapi aku yang biarkan kamu pergi. Aku yang terlalu diam, terlalu bangga, terlalu takut untuk minta maaf." Aku menatapnya. Dan aku terlalu lama menganggap diam itu bentuk tidak peduli. Arga tersenyum pahit. "Kita sama-sama salah ya?" Aku mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Tapi kita masih punya kesempatan buat benerin kan?" Dia menggenggam tanganku erat. Kali ini, bukan sekadar menahan, tapi menegaskan. Hari-hari berikutnya kami isi dengan percakapan-percakapan kecil yang dulu nyaris hilang. Tentang pekerjaan, tentang Nara yang mulai belajar menulis huruf A, tentang makanan kesukaan kami yang berubah, tentang mimpi-mimpi yang dulu sempat mati. Kami mulai menata ulang rumah ini, bukan dengan membeli furnitur baru, tapi dengan membuang semua kebiasaan lama yang merusak. Kami belajar ulang cara memeluk tanpa kata, cara mendengarkan tanpa menyela, dan cara mengakui lelah tanpa harus merasa lemah. Dan malam itu, sebelum tidur, Arga memelukku dari belakang. "Ray, sekarang aku tahu, rumah itu bukan dinding dan atap. Rumah adalah kamu. Dan aku janji, mulai sekarang, aku nggak akan tinggal di dalam rumah yang sepi, karena aku sendiri yang menutup pintunya." Aku memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan, tapi tidak membawa luka. Ia membawa rasa lega. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu rumah kami sudah kembali. Tapi rumah yang kembali itu tidak datang tanpa luka. Ia datang bersama kenangan yang kadang masih menyesakkan dada saat malam terlalu sunyi. Pagi itu aku duduk di meja makan menatap secangkir teh hangat. Arga sedang membantu Nara mengenakan seragam TK-nya. Tawa kecil mereka terdengar dari kamar, dan untuk sesaat, suasana itu terasa seperti mimpi yang dulu sempat kurasa tak akan pernah terjadi lagi. Aku memejamkan mata, mengingat malam-malam penuh tangis di kamar Mama. Hari-hari tanpa kabar dari Arga. Ketidakpastian, luka, dan rasa ingin menyerah yang begitu kuat. Namun kini duduk di meja makan ini, melihat keluarga kecilku kembali utuh, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Ternyata, aku hampir kehilangan semua ini. Saat Nara berlari ke arahku dan memelukku erat, aku tertegun. Anak sekecil itu bisa merasakan betapa berharganya kehadiran kembali ayahnya di rumah. "Bunda, sekarang ayah antar Nara sekolah ya," serunya ceria. Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Iya, sayang. Sekarang ayah pulang ke rumah kita lagi."
Arga datang, menatapku dengan pandangan yang dalam. Pandangan yang dulu sering kupikir telah mati, ternyata hanya tersembunyi di balik tumpukan egonya sendiri. Setelah Arga dan Nara pergi, aku berjalan ke balkon. Angin pagi menerpa wajahku. Aku menggenggam railing besi sambil membisikkan sesuatu pada diri sendiri. Aku masih di sini karena aku memilih bertahan. Tapi bertahan itu tak pernah mudah. Aku tahu, andai aku memilih menyerah waktu itu, mungkin semua ini tinggal cerita pahit. Andai Arga tetap diam, andai kami sama-sama gengsi, mungkin hari ini tak akan ada tawa Nara, tak akan ada pagi yang hangat. Kami hampir kehilangan segalanya, hanya karena lupa bahwa cinta tak bisa hidup dari asumsi dan diam. Dan disitulah letak keajaiban paling besar. Ketika dua orang sama-sama runtuh, tapi memilih saling memapah, bukan saling meninggalkan. Itulah yang terjadi padaku dan Arga. Kami bukan pasangan yang sempurna, bahkan jauh dari itu. Tapi setelah semua luka, semua malam panjang yang sepi, semua air mata yang tumpah diam-diam, kami memilih tinggal. Dan pilihan itu ternyata jauh lebih kuat dari sekadar perasaan. Malam itu, setelah Nara tertidur pulas, aku dan Arga duduk di teras belakang rumah. Hanya ada cahaya lampu taman dan suara jangkrik yang mengisi keheningan. Tak ada percakapan besar, tapi kehadiran kami satu sama lain adalah percakapan paling jujur yang bisa terjadi malam itu. Aku menatap langit, lalu berkata pelan, "Arga, kamu tahu nggak? Dulu aku pernah ingin pergi sejauh mungkin. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku terlalu lelah merasa sendirian." Arga menunduk, matanya tak berani menatapku. "Aku juga pernah takut kamu benar-benar pergi," bisiknya. "Dan saat kamu bawa Nara keluar dari rumah waktu itu, aku pikir itu akhir segalanya." Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk mata. Tapi sekarang, aku nggak bisa membayangkan hidup tanpamu, tanpa kita. Arga menggenggam tanganku. Kali ini bukan hanya sebagai bentuk penyesalan, tapi sebagai pernyataan bahwa ia juga tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Kami duduk dalam diam cukup lama. Tak ada yang perlu dibicarakan malam itu, karena semua sudah kami pahami dengan hati. Semua yang dulu terasa rapuh, perlahan mulai utuh kembali. Dan anehnya, aku bersyukur pernah hampir kehilangan. Karena dari kehilangan, aku belajar cara mempertahankan. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling sakit, tapi siapa yang tetap memilih mencinta saat sakit itu datang. Malam semakin larut, tapi dadaku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa pulang bukan hanya ke rumah ini, tapi ke pelukan yang dulu sempat terasa asing. Dan dari pelukan itu, aku akhirnya paham. Cinta yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di balik ego, diam dalam luka, dan menunggu dipanggil kembali lewat keberanian untuk memaafkan. Pagi itu, matahari masuk lembut lewat jendela kamar. Arga masih tertidur di sampingku, dan di antara kami, Nara memeluk guling kecil kesayangannya. Aku membiarkan momen itu mengendap lama-lama dalam hati, seolah ingin mengabadikannya bukan hanya dalam ingatan, tapi juga dalam jiwa. Dulu aku pikir akhir dari pernikahan adalah ketika dua orang berhenti saling mencintai. Ternyata aku salah. Akhir dari pernikahan adalah saat dua orang berhenti berusaha. Dan syukurlah, kami tidak berhenti. Aku, yang pernah berdiri di depan pintu dengan koper di tangan, kini berdiri di dapur, membuatkan sarapan untuk keluarga kecilku. Arga, yang dulu menghindar bicara, kini mengirim pesan sederhana setiap siang, hanya untuk bilang, "Aku sayang kamu." Semua memang tidak kembali persis seperti dulu. Kami masih belajar setiap hari. Kadang masih ada salah paham, kadang masih ada sunyi,
Tapi kini kami punya satu hal yang tidak pernah kami miliki sebelumnya. Kesadaran untuk saling menggenggam, bahkan saat semuanya terasa berat. Hari ini, setelah sekian waktu, aku menulis surat untuk diriku yang dulu, yang pernah ingin menyerah. Terima kasih sudah bertahan, karena jika saja kau menyerah waktu itu, kau tak akan tahu bahwa cinta yang kau anggap mati hanya sedang menunggu untuk diperjuangkan kembali. Surat itu kusimpan di laci meja rias, bukan untuk dibaca ulang, tapi sebagai pengingat bahwa setiap luka bisa sembuh jika dua hati memilih untuk saling menyembuhkan, bukan saling menyalahkan. Aku menatap keluargaku hari ini, Arga, Nara, dan aku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tak meminta apa-apa lagi dari hidup. Karena aku tahu, cinta kami tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya perlu diperjuangkan sekali lagi dan selamanya.